Halo guys, kembali di channel Jende. Di video ini saya akan merangkum cerita film X-Men Dark Phoenix yang dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Simon Kinberg dan diproduksi oleh Marvel Entertainment. Film ini dibintangi oleh James McAvoy sebagai Charles Xavier atau Profesor X, Michael Fassbender sebagai Eric Lancer atau Magneto, Sophie Turner sebagai Jean Grey atau Phoenix, Nicholas Hoult sebagai Hank McCoy atau Beast, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini bisa dibilang urutan kelima dari seri film X-Men. Yang belum nonton film urutan keempat bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Oke, jadi film ini mengisahkan sosok wanita mutan terkuat bernama Jean Grey. Ia mengalami emosional karena masa lalunya. Hal tersebut membuat Jean tak bisa mengontrol kekuatannya yang pada akhirnya melukai banyak orang. Profesor X dan tim X-Men pun turun tangan untuk menangani masalah yang Jean hadapi. Berhasilkah mereka menangani kekuatan Jean? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka dengan masa lalu Jean, tepatnya pada tahun 1975. Saat itu, Jean yang masih bocil sedang melakukan perjalanan piknik ke taman wisata bersama orang tuanya. Selama perjalanan, Jean menggunakan kekuatan mutan pertamanya untuk mengubah lagu yang ia inginkan. Saat lagu Pok Ame Ame dinyalakan, Jean tiba-tiba mengalami stres ringan. Ia mendengar suara-suara di sekitarnya yang membuat Jean sangat terganggu dan membuatnya berteriak. Seketika itu juga, kekuatan Jean tak sengaja mengenai ibunya yang sedang menyetir. Alhasil, sang ibu pun pingsan membuat mobil yang ditumpangi mereka menabrak mobil lain. Kedua orang tua Jean terlihat tak bergerak, sementara Jean tak mengalami luka sedikit pun. Singkat cerita, Jean berada di puskesmas. Kemudian datanglah Charles atau Profesor X yang mengaku sebagai dokter. Charles mengatakan kalau kedua orang tuanya sudah meninggal. Kemudian Charles mencoba untuk menghibur Jean dengan mengatakan kalau Jean memiliki anugerah. Charles menggambarkannya dengan memberi Jean sebuah pulpen. Ibarat pulpen adalah kemampuan Jean. Jean bisa menggambar dengan indah, namun Jean bisa saja mencongkel mata seseorang. Semua tergantung pada Jean bagaimana ia menggunakan kekuatannya. Setelah itu, Charles membawa Jean ke sekolahannya untuk menjadikannya murid berbakat di mana Charles ini akan mengajari Jean menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Dan kita melompat ke masa setelah peristiwa Apokalips, tepatnya pada tahun 1992. Sebuah pesawat ulang-alik Endeavour milik AS baru saja diluncurkan. Awalnya, peluncuran pesawat berjalan lancar. Namun saat melewati atmosfer bumi, pesawat terkena sebuah lonjakan dari suar matahari. Untuk menyelamatkan para astronot, Presiden meminta bantuan Charles untuk mengirim anggotanya keluar angkasa. Mengetahui imbalannya makan rames selama 1 tahun, Charles pun menerima permintaan Presiden. Charles langsung mengirim Raven, Jean, Hank, Ororo, Groot, Scott, dan Peter keluar angkasa. Mereka mulai terbang menggunakan pesawat buatan Hank yang terbuat dari komposisi rempah-rempah alami. Sesampainya di titik lokasi, mereka melihat suar matahari yang berjalan dengan sangat cepat ke arah pesawat ulang-alik. Kemudian, Raven meminta Scott menembakkan laser ke arah ekor pesawat untuk memperlambat putarannya. Setelah putaran pesawat berhasil diperlambat, Groot dan Peter langsung masuk ke dalam pesawat. Kemudian Peter dengan sangat cepat mengumpulkan para astronot. Setelah itu, Groot memindahkan mereka ke dalam kabin pesawat jet. Namun salah satu dari mereka mengatakan kalau masih ada 1 astronot yang tertinggal. Karena suar matahari sudah sangat dekat, Raven pun menolak untuk menyelamatkan 1 astronot tersebut. Akan tetapi, Charles meminta Raven untuk melakukannya. Charles kemudian menyuruh Groot dan Jean kembali ke pesawat ulang-alik. Tanpa pikir panjang, keduanya pun langsung masuk ke dalam pesawat. Groot berhasil membawa astronot tersebut, namun tidak dengan Jean. Jean terjebak di dalam pesawat dan terkena suar matahari.
Jin masih bertahan dalam suhu yang sangat panas. Kemudian Jin menyerap suar matahari tersebut ke dalam tubuhnya. Setelah suar terserap, Jin langsung pingsan. Kurt berteleport untuk membawa Jin kembali ke pesawat jet. Scott sebagai kekasihnya nampak panik bahagia melihat Jin pingsan. Dan akhirnya Jin pun membuka matanya lalu mengatakan makan nasi rames 1 tahun. Tim X-Men kembali ke bumi dan disambut oleh masyarakat sebagai pahlawan. Sesampainya X-Men di rumah, Charles merayakannya dengan meliburkan semua kelas. Setelah itu, Raven mendatangi Charles di ruangannya. Kemudian Raven mengatakan kalau Charles tidak mementingkan keselamatan muridnya. Dan itu hampir membunuh Jin. Charles pun menjawabnya bahwa kita harus menggunakan kekuatannya untuk membantu manusia. Akan tetapi, Raven berbeda pendapat dan berpikir Charles hanya peduli dengan sanjungan masyarakat. Di laboratorium, Hank memeriksa tubuh Jin, di mana Hank ini mendapati kalau kekuatan Jin meningkat setelah menyerap suar matahari. Di sisi lain, terlihat 3 kapal dari luar angkasa mendarat di 3 lokasi. Setelah itu, kita diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang merayakan pesta. Saat itu juga, mereka mendengar gonggongan dari anjing peliharaannya. Kemudian, salah satunya yang bernama Margaret pergi untuk menghampiri anjingnya. Setelah bertemu anjingnya, Margaret terkejut melihat beberapa sosok misterius muncul dari balik pepohonan. Salah satunya langsung membunuh Margaret. Kemudian sosok misterius tersebut menyamar sebagai Margaret. Margaret menemui keluarganya, kemudian langsung membunuh suaminya yang selalu ejakulasi dini. Dan di sini baru terlihat sosok misterius tersebut. Ternyata sosok ini adalah alien dari ras Debari. Dan alien yang menyamar sebagai Margaret bernama Fu. Di sekitar taman sekolah, para siswa mengadakan pesta kecil-kecilan. Sedangkan Charles sedang mengunjungi pers untuk menerima penghargaan dari presiden. Di saat Jin mengobrol dengan Scott, Jin merasa terganggu dengan api unggun. Hal ini membuat Jin mulai pusing. Jin kemudian tak sengaja mengeluarkan kekuatan phoniknya. Setelah itu Jin pingsan. Charles yang merasakan ada yang tak beres di rumahnya langsung pamit untuk pulang. Sesampainya di rumah, Charles mengetahui kalau ada yang tidak beres dengan Jin. Charles pun menggunakan Careboat untuk melihat isi pikiran Jin. Kemudian, Hank dan Raven melihat kalau Charles menekan ingatan Jin tentang kecelakaan mobil dalam upaya melindunginya dari rasa bersalah atas kematian orang tuanya. Di saat itu juga, sebuah suara asing memanggil Jin membuat Jin terbangun. Scott pencilakan ke kamar Jin untuk mengecek keadaan Jin. Setelah bertemu, Jin mengatakan kepada Scott bahwa ia merasakan kalau ayahnya ternyata masih hidup. Scott pun bingung karena setahunya ayah Jin sudah meninggal dalam kecelakaan. Jin pun ngotot untuk mencari ayahnya. Ia menidurkan Scott di lantai, kemudian pergi dari sekolahan. Di laboratorium, Raven menanyakan tentang kebenaran Jin kepada Charles. Kemudian Charles menjelaskan kalau sebenarnya ayah Jin memang masih hidup. Akan tetapi ada sesuatu hal yang membuat Charles terpaksa harus mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal. Charles kemudian mengatakan kalau kita harus menemukan Jin sebelum Jin bertemu dengan ayahnya, karena itu sangat membahayakan bagi Jin itu sendiri. Di sisi lain, Fook mendatangi Debari yang lain yang menyamar sebagai manusia. Dan tujuan mereka ke bumi yaitu ingin mendapatkan suar matahari yang sekarang ada pada Jin. Di sini masih belum jelas tujuan Debari mengincar suar matahari tersebut. Pagi harinya, Jin mendatangi kampung halamannya waktu kecil. Ia kemudian menghampiri rumahnya dan benar saja ayah Jin yang bernama John ternyata masih hidup. Jin langsung menangis bahagia bisa melihat ayahnya lagi. Namun sang ayah terlihat tak senang dan takut. Lalu John basa-basi pergi ke dapur untuk mengambil segelas teh 2 tang untuk Jin. Charles dan timnya sedang melakukan perjalanan menemui Jin di kampung halamannya.
Mereka nampak was-was jika terjadi apa-apa dengan Jin. Jin yang tadinya senang berubah menjadi murung saat ia melihat foto-foto di rumah John tak ada foto dirinya. Saat itu juga John datang. Kemudian Jin menanyakan kenapa kau tak menyimpan fotoku. John pun meminta Jin untuk melihat pikirannya. Saat Jin melihat pikiran John, Jin baru mengetahui kalau sebenarnya John ini meminta Charles untuk mengasuh Jin. John menyalahkan Jin atas kematian istrinya yang sangat John sayangi. John juga tak bisa mengasuh Jin karena memiliki kekuatan yang sangat membahayakan. Setelah mengetahui semuanya, Jin sangat marah. Saat bersamaan, tim X-Men datang. Jin kemudian menunjukkan John lalu menemui timnya. Charles dan Scott mencoba untuk menenangkan Jin serta membujuknya untuk kembali ke rumah. Namun Jin terlihat masih tak terima tentang kebenarannya. Saat itu juga beberapa mobil polisi datang. Hal tersebut membuat Jin merasa terganggu. Jin pun terpancing emosi dan langsung menyerangnya. Jin mencoba untuk kabur. Kurt dan Peter segera menahan Jin. Namun mereka malah terkena serangan dari Jin. Serangan tersebut juga membuat Peter mengalami cedera yang sangat serius. Kemudian, Raven secara perlahan mendekati Jin untuk menenangkannya. Akan tetapi, saat Raven memegang tubuh Jin, Jin malah mengeluarkan kekuatannya, membuat Raven terpental lalu tertusuk kayu. Jin pun mulai panik bahagia. Ia bingung dengan apa yang barusan ia lakukan. Setelah itu, Jin memilih untuk pergi. Hank mencoba untuk membantu Raven, namun itu sudah terlambat. Raven tak terselamatkan dan meninggal. Anggota tim X-Men kemudian mengubur Raven di halaman sekolah. Setelah pemakaman selesai, Charles mendatangi Hank yang sedang meratapi kesedihannya. Hank mengeklaim kematian Raven adalah salah Charles yang telah melibatkan Raven untuk menghadapi Jin. Pagi harinya, Fook dan rekannya bernama Jonas mendatangi reruntuhan di rumah John. Fook menemui John dan menanyakan tentang Jin. Namun John menolak untuk menjawabnya. Kemudian Fook membunuh John dengan mengencangkan dadanya. Di sisi lain, Jin mendatangi pulau Genosha, di mana di pulau tersebut tempat perlindungan bagi mutan yang dipimpin oleh Eric Lancer atau Magneto. Eric kemudian membawa Jin ke dalam gubuknya. Setelah itu, Eric mulai curiga saat melihat darah di baju Jin. Eric pun menanyakan tentang darah tersebut, namun Jin tak mau menjawabnya. Tujuan Jin ke sini untuk meminta petunjuk kepada Eric bagaimana caranya untuk berhenti membunuh orang. Beberapa saat kemudian, militer datang dengan mengendarai helikopter. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan kepada Eric kalau tujuannya ke sini untuk mencari Jin. Jin dengan songongnya muncul di hadapan para militer. Terlihat mata Jin sudah berubah yang menandakan Jin sedang marah dan tak terkendali. Jin kemudian memanipulasi helikopter untuk menyerang para militer. Setelah itu, Jin mengendalikan helikopter yang terakhir untuk dihancurkan. Akan tetapi, Eric menahannya. Kekuatan Jin sangat kuat, membuat Eric sedikit mengeluarkan cairan kuning di bokongnya. Eric kemudian menyuruh sisa prajurit untuk naik ke dalam helikopter. Setelah semuanya naik, Eric langsung mendorong helinya dan membiarkan para militer untuk pergi. Selesai itu, Jin pun pergi tanpa meminta maaf kepada Eric. Tidak singkat cerita, Fook memasuki sebuah bar dan menemukan Jin sedang menyamar sebagai seorang kakek. Fook kemudian meyakinkan Jin untuk bergabung dengannya. Fook juga menjanjikan Jin untuk menyembuhkan Jin dari emosionalnya. Percaya dengan omongan Fook, Jin pun nurut. Kemudian Fook membawa Jin ke tempat persembunyiannya bersama debari yang lain. Fook kemudian membawa Jin ke sebuah kamar, lalu menunjukkan proyeksi peristiwa suar matahari yang ada pada tubuh Jin. Di mana sumber suar matahari yang menyerap ke tubuh Jin sebelumnya menghancurkan planet Debari. Fook menyimpulkan kalau kekuatan yang ada pada Jin bisa membawa kehidupan ke planet manapun. Jadi tujuan Fook ini ingin memanfaatkan kekuatan Jin untuk membuat planet Debari yang baru.
Fuk juga meyakinkan Jin kalau X-Men tak mengerti kekuatan Jin dan mereka pasti akan menghancurkannya. Di sisi lain, Hank mendatangi Genosha untuk menemui Eric. Setelah bertemu Eric, Hank mengatakan kalau Jin telah membunuh Raven. Hal tersebut membuat Eric terkejut. Mukanya terlihat marah. Lalu Eric mengatakan kalau ia akan membunuh Jin untuk membunuhnya. If I find her, I'll kill her. Malam harinya, Hank menceritakan sedikit tentang Raven. Kemudian rekan Eric bernama Selena datang untuk memberitahunya kalau ia berhasil menemukan keberadaan Jin yang sekarang berada di kota New York. Eric segera ke kamar, lalu ia mengambil helm kesayangannya. Scott, Storm, dan Groot mendatangi Charles untuk memberitahunya bahwa Jin sekarang berada di kota New York. Dan Hank bersama Eric sedang melakukan perjalanan menemui Jin untuk membunuhnya. Mengetahui hal tersebut, Charles dan anggota X-Men tersisa langsung pergi ke kota New York. Di saat kelompok Eric sampai di lokasi dan akan membunuh Jin, Charles dan timnya datang, yang pada akhirnya kedua kelompok tersebut saling serang. Pertarungan mereka membuat warga sipil mengalami panik bahagia yang tak terbendung. Eric berhasil masuk ke dalam rumah, kemudian Eric disambut oleh Jin dan Fuk. Eric langsung memanipulasi besi runcing untuk mengenai Jin, namun Jin berhasil menahannya. Jin kemudian menyerang Eric dengan menekankan helmnya hingga hancur. Setelah itu, Jin mendorong Eric keluar beserta pecahan helmnya. Melihat Eric terkapar, Charles meminta Groot untuk membawanya menemui Jin. Setelah bertemu Jin, Charles mencoba untuk menenangkan Jin. Akan tetapi, Fuk terus mencuci otak Jin, membuat Jin secara tega memanipulasi Charles untuk berjalan. Dengan seluruh kekuatannya, Charles mentelepati Jin. Charles meminta maaf kepada Jin dan meminta Jin untuk melihat pikirannya. Di saat Jin melihat pikiran Charles, Jin sadar kalau Charles memang mempunyai niat yang baik. Jin melepaskan Charles, kemudian ia meminta Fuk untuk mengambil energi suar yang ada pada tubuhnya. Saat Fuk menyerap energi Jin, pasukan unit kontrol mutan datang dan langsung melumpuhkan semua mutan yang ada di luar. Kemudian mereka menembak Fuk, membuat Fuk terpental lalu tertimpa reruntuhan. Para mutan kini tertangkap dan dibawa ke gerbong kereta, sedangkan Fuk mengawasinya dari atas gedung. Di dalam perjalanan, Debari menyelinap ke atas kereta. Pasukan unit kontrol pun langsung menahan Debari. Namun mereka kewalahan karena Debari sangat kuat. Mereka juga mendeteksi kalau Debari bukanlah mutan. Mengetahui hal tersebut, pasukan unit kontrol pun membebaskan tim X-Men untuk membantunya melawan Debari. Mereka bersatu dan mulai bertarung dengan Debari. Di saat itu juga, Fuk datang. Tim X-Men mencoba menahannya, namun Fuk yang mampu menyerap energi para mutan dengan mudah mengalahkannya. Eric kemudian memanipulasi semua senjata, kemudian Eric menembaki Fuk tanpa henti. Terlihat, Fuk nampak sehat walafiat, walaupun tertembak ratusan peluru. Setelah magazin senjata habis, Fuk menyerang Eric hingga Eric tak tersadarkan diri. Charles yang mulai panik bahagia langsung membangunkan Jin untuk melawan Fuk. Jin terbangun,
Lalu ia langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan kereta. Akan tetapi, Jean melindungi semua tim X-Men dari puing-puing gerbong. Jean meletakkan beberapa gerbong yang menampung tim X-Men. Kemudian Jean mulai membunuh beberapa debari tanpa menyentuh. Setelah semuanya dikalahkan, Fook mencoba untuk mengambil sisa kekuatan Jean. Jean mulai rela memberikan kekuatannya kepada Fook. Namun, energi yang ditimbulkan membuat Scott mulai hancur. Jean pun memutuskan membawa Fook keluar angkasa. Kemudian, Jean mengatakan kalau emosiku membuatku kuat. Fook mulai hancur oleh kekuatan Jean. Dan gak lama kemudian, ledakan pun terjadi. Pagi harinya, Scott terlihat mengganti nama sekolahannya dengan Jean Grey. Hank sekarang mengganti posisi Charles, sedangkan Storm menjadi guru. Charles memilih untuk pensiun dan pergi ke Paris. Kemudian Eric datang lalu mengenalkan Charles bermain catur. Film ini ditutup dengan diperlihatkan burung ponik, Jean yang menyala-nyala di langit yang tinggi. Dan film pun berakhir. Oke, itulah cerita film X-Men Dark Phoenix. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.